Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Kalisanatas, NIM 01110582125034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendali overhead. Kontrol overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah salah satu dari 3 komponen utama yang membentuk biaya produksi selain biaya material langsung dan biaya tenaga kerja langsung. BOP menjadi komponen yang tidak kalah penting dibandingkan dengan 2 komponen pembentuk biaya produk lainnya. BOP adalah biaya yang sifatnya dan sulit untuk dihitung dan ditelusuri dibandingkan biaya retail langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ada kalanya dalam kondisi pos BOP menjadi bengkak dan tentunya sangat mempengaruhi biaya produksi. Hal ini menyebabkan berakhir menjadi tidak efisien dalam proses produksi. Maka dari itu, penting untuk menganggarkan BOP agar setidaknya manajer tahu batasan pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam pos BOP. BOP sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis klasifikasi, yaitu klasifikasi BOP menurut sifatnya, hubungannya dengan perubahan volume produksi, dan hubungannya dengan departemen pabrik. Mengenal kontrol overhead pabrik. Ketiga unsur BOP yang disebut sebelumnya biasanya terakumulasi dalam akun yang bernama kontrol overhead pabrik. Apa itu pengertian dan maksudnya? Akun ini biasanya dijadikan pegangan manajemen puncak untuk mengevaluasi seberapa baik manajer setiap departemen dalam mengendalikan BOP, sehingga manajer setiap departemen dapat dimintai pertanggungjawaban atas BOP yang terjadi di tiap departemen melalui akun kontrol overhead pabrik. Fungsi kontrol overhead pabrik dan hubungannya dengan BOP. Untuk mengatasi permasalahan sulitnya menghitung BOP, mengalokasikan biaya biasanya dilakukan dengan memindahkan dari akun terkait seperti persediaan material, utang gaji, dan akun-akun terkait lainnya ke akun ini. 1. Hubungan dengan biaya material tidak langsung. Sebagai contoh, perusahaan Raju Raya pada bulan September mentransfer biaya material tidak langsung senilai 5 juta rupiah. Dari persediaan material ke akun kontrol overhead pabrik, kegiatan ini dimaksudkan agar pengendalian BOP diharapkan lebih efisien karena biaya material terlalu sulit atau terlalu mahal jika dibebankan secara langsung dengan membeli langsung dari supplier. Misal, kepada suatu proyek pabrik yang bersifat khusus. 2. Hubungan dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dalam kasus biaya tenaga kerja tidak langsung, kegiatan transfer biaya terjadi antara akun utang gaji dan kontrol overhead pabrik. Biaya tenaga kerja tidak langsung memang timbul dalam proses produksi, namun secara tidak langsung terbebani pada satu proyek pabrik yang bersifat khusus. Sebagai contoh, perusahaan Jaya Makmur mencatat pembebanan biaya upah supplier proyek pabrik khusus sebesar 6.700.000. Berikut jurnalnya. Kontrol pabrik sebesar 6.700.000, utang gaji sebesar 6.700.000. 3. Hubungan dengan biaya overhead pabrik lainnya. Sama seperti dalam kasus biaya material tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead lainnya juga mengkredit akun-akun terkait dengan mendebit akun kontrol overhead pabrik. Sebagai contoh, perusahaan Jaya Makmur mencatat depresiasi mesin pada suatu proyek pabrik khusus sebesar 8.300.000. Berikut jurnalnya. Kontrol of pabrik sebesar 8.300.000, depresiasi akumulasi sebesar 8.300.000. Untung jurnal menyediakan software akuntansi online yang memudahkan Anda mencatat biaya salah satunya adalah biaya produksi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Fantastic.